أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبشرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم محافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغوا وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Alhamdulillah. Nah, ini udah masuk Pak Diki. Ya, guru ada yang masuk ya Pak Diki. Bisa interaksi nggak Bu Pak Diki? Coba. Sebelum kita mulai, menunggu anak-anakku hadir di kajian pagi di hari Selasa dalam rangka kita Smart Trend ya, melakukan kegiatan penguatan kebaikan di bulan Ramadan ini ya, sambil menunggu teman-teman kelas 10, 11, 12 untuk bisa bergabung di kajian pagi yang biasa kita sudah lakukan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis. Hari ini insya Allah di hari Selasa kita pada kesempatan hari ini akan membahas terkait pembahasan untuk menambah ilmu, menambah hasanah keilmuan kita dalam rangka meningkatkan kebaikan kita sebagai hamba Allah di bulan Ramadan ini. Saya mau tanya dulu nih, apakah Pak Diki bisa ini? Pak Diki sudah bergabung, Pak Diki kelihatannya di TikToknya. Bisa ini Pak Diki? Oh tidak. Baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah mulai banyak ya teman-teman, khususnya para siswa SMK Negeri 2 Cibinong yang pada kesempatan hari ini yang sudah bisa bergabung di kegiatan kajian ilmu, berbagi ilmu, kita sharing untuk saling mengingatkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita semua. Ya, alhamdulillah, terima kasih yang sudah masuk ya. Kita akan mulai sebentar dulu ya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang pertama, alhamdulillah kita sampaikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang keempat ini kita sudah sedang melakukan kegiatan ibadah puasa di bulan Ramadan. Di hari keempat ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga puasa yang sudah kita lewati 3 hari kemarin dan sekarang sedang dilakukan, betul-betul kita mendapatkan nilai kemuliaan karena kita melaksanakan ibadah wajib saum kita di bulan Ramadan ini. Mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan yang terbesar adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabat, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya yang selalu memuliakan dan mencintai beliau. Memuliakan dan mencintai baginda Rasulullah adalah merupakan kewajiban kita, dan yang harus kita lakukan adalah bagaimana Rasulullah menjadi qudwah, menjadi teladan, menjadi uswah ya, menjadi contoh keteladanan dan menjadi manhaj, pedoman kita dalam segala hal di dunia ini untuk berdasarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku, para pemirsa yang semuanya, pada kesempatan hari ini saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung di kegiatan kajian pagi ini. Mudah-mudahan sekali lagi hari ini kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita akan mendengarkan dari Allah dan Rasulnya. Anak-anakku yang berbahagia, kita tahu bahwa di dalam Al-Quran itu, dalam surat At-Taubah, ya, surat At-Taubah, surat ke-9, di ayat 100-nya, ini adalah satu ayat yang memberikan informasi kepada kita semua yang luar biasa. Dalam Al-Quran ini, Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalahum jannatin tajri min tahtihal anhar tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Allah menyampaikan di dalam surat At-Taubah surat ke-9
ayatnya 100 ini Allah menyampaikan bahwa orang-orang terdahulu, di sini Allah menyampaikan di dalam Al-Quran itu orang-orang terdahulu itu yang pertama menemani baginda Rasulullah SAW, ada yang disebut al-muhajirin, orang-orang sahabat Rasulullah disebut orang muhajir, di mana di saat itu muhajir itu orang-orang yang ikut hijrah. Jadi perjuangannya mulai dari Mekah. Jadi yang pertama masuk Islam itu terdahulu ada yang disebut para sahabat Rasulullah, itu adalah mereka yang pertama masuk Islam ketika Rasulullah menyebarkan itu di Mekah. Nah, itu ya. Jadi penyebaran Islam itu oleh Rasulullah itu pertama dari keluarganya, istri pertamanya Siti Khadijah radhiyallahu anha ya. Lalu selanjutnya saudara-saudaranya para sahabatnya itu. Pada saat ketika masa hijrah itu, maka para sahabat itu berdakwahnya pindah, berhijrah ke Madinah. Ya, walaupun yang pertamanya ke Yasrib dulu ya, lalu nanti sama aja sebetulnya kepada Madinah. Itu yang disebut muhajirin. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran ini bahwa yang disebut as-sabiqul awwalun, jadi generasi pertama pada saat ketika mau masuk Islamnya menemani baginda Rasulullah itu ada yang disebut al-muhajirin, kaum muhajir, kaum yang sahabat yang ikut hijrah pada saat itu. Nah, Allah menyampaikan yang kedua adalah wal ansor, jadi sahabat ansor, yaitu mereka yang diam di sahabat-sahabat yang masuk Islam itu yang di Madinah tinggalnya pada saat itu, yang menolong para muhajirin ketika pada saat hijrah. Ini luar biasa. Pada saat ketika para sahabat itu pindah hijrah ke Madinah dalam strategi dakwahnya, nah para sahabat yang di Madinah itu disebut ansor, yang dia menolong kepada para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah tersebut. Dalam ayat ini, anak-anakku, Allah menyampaikan luar biasa ini, bahwa yang disebut di sini sebutkan bahwa Allah menyampaikan bahwa para sahabat Rasulullah itu adalah adalah kurun yang bagus, kurun yang baik. Setelah sahabat itu kan tabi'in ya. Kalau sahabat itu orang yang bertemu dengan Rasulullah, kalau tabi'in itu dia bisa saja hidup zaman Rasulullah tapi tidak ketemu dengan Rasulullah. Ataupun generasi tabi'in berikutnya, mereka tidak mengenal dengan Rasulullah, tapi mereka bertemu dengan para sahabatnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini, anak-anakku yang berbahagia, bahwa Allah sangat memuliakan generasi-generasi yang pertama pada saat ketika masuknya Islam, yang disebut para sahabat itu. Makanya sahabat-sahabat ini sampai diabadikan dalam surat At-Taubah ini, kalimatnya adalah muhajirin al-ansor, dan kalimat berikutnya adalah walladzina taba'uhum ihsan. Dan yang ketiga golongan adalah mereka yang mengikuti kepada para sahabat itu. Jadi ini golongan-golongan yang pertama tadi, para sahabat muhajir, para sahabat ansor, itu luar biasa Allah memuliakan mereka karena mereka yang menemani baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah ini adalah sangat orang yang spesial di mata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam Al-Quran ini pun Allah menyampaikan bahwa walladzina taba'uhum biihsan, atau mereka yang mengikuti kepada para sahabat itu dengan baik. Jadi yang mengikuti mereka dengan baik itu banyak dari tabi'in dan sampai sekarang kita sebagai umatnya Rasulullah, ketika kita beritiba kepada baginda Rasulullah dan kepada para sahabat itu adalah termasuk generasi-generasi pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai Allah itu dalam ayat ini disebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an ya. Allah itu ridho kepada mereka. Siapa mereka itu? Adalah mereka yang tadi sahabat muhajir, sahabat ansor, dan satu lagi adalah orang-orang yang mengikuti para sahabat itu. Jadi Allah sangat ridho, anak-anakku ya. Jadi kalau sudah Allah ridho kepada hambanya, berarti ada spesialisasi orang tersebut. Nah, bahkan di dalam ayat ini Allah mengatakan waradu'an ya. Tapi mereka pun sangat meridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa mereka mencintai Allah dan Rasulnya. Ini kan luar biasa, anak-anakku. Nah, hari ini Ramadan,
Nah, bagaimana kita menetapkan diri kita, mengukuhkan diri kita, supaya kita itu bisa menjadi generasi-generasi yang mengikuti generasi para sahabat. Makanya pergunakanlah bulan Ramadan itu untuk memperkaya ilmu kita, khazanah keilmuan kita, supaya kita lebih menguatkan bahwa kita ini menjadi umat yang selalu mengikuti kepada baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena kata Allah SWT, ketika kita mengikuti mereka, maka Allah sangat ridho kepada mereka. Artinya bahwa generasi pilihan Allah itulah yang dipilih oleh Allah itu siapa mereka yang mengikuti kepada para sahabat. Nah, ini luar biasa ya. Sampai Allah mengatakan di sini wa'adalahum, dan Allah janjikan kepada mereka. Siapa mereka itu tadi? Para sahabat, para tabi'in, atau kita semua hari ini yang mengikuti kepada para sahabat dan para tabi'in, yang mengikuti dengan baik karena itu adalah dari Rasulullah, maka Allah menjanjikan adalah kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Bahkan kalimat terakhirnya dzalikal fawzul azim, dan sesungguhnya itu adalah kemenangan yang besar. Artinya bahwa seseorang mendapatkan keuntungan besar di dunia itu apabila hidupnya mutaba'ah, mengikuti kepada Rasulullah SAW, para sahabat dan para tabi'in ini. Makanya ayat 100 ini dari suratnya At-Taubah ini menandakan bahwa kita dalam mengikuti ajaran agama Islam itu mutaba'ah, kita tuh ikut kepada mereka dengan tahu ilmunya, itu adalah mutaba'ah kepada baginda Rasulullah. Lalu mutaba'ah atau kita mengikuti kepada para sahabat, dan itu adalah yang diperintahkan oleh agama, gitu ya. Jadi begitu ya, para hadirin yang berbahagia, rahimakumullah, anak-anakku SMK Negeri 2 Cibinong yang pada kesempatan hari ini hadir, terima kasih. Jadi di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa kita hidup itu menjadi pegangan dalam hidup, menjadi manhaj, pedoman hidup kita itu adalah sumbernya adalah dari Rasulullah SAW. Lalu yang dimuliakan oleh Allah di dalam Al-Quran itu mereka para sahabat yang luar biasa dalam perjuangannya, memperjuangkan Islam pada saat itu. Dan kita pun diberikan spesialisasi, siapa yang tidak bertemu dengan Rasulullah tapi kita mengikuti baginda Rasulullah, mengikuti para sahabatnya, berarti kita termasuk generasi pilihan Allah. Ya, itu adalah makna dari surat At-Taubah ini. Nah, kita coba melihat, kita membuka ayat-ayat yang lain. Allah menyampaikan dalam ayat surat Al-Fat, ya, surat Al-Fat ini di dalam ayatnya surat terakhir, ya, di sini disebutkan bahwa ada yang disebut golongan-golongan sifat-sifat yang mereka itu disebutkan di dalam Al-Quran itu mereka yang beserta Rasulullah. Ketika Allah menyampaikan begini dalam ayatnya, ya hadirin berbahagia, Muhammadur Rasulullah, kata Allah. Ini surat Al-Fat, ya, surat ke-48 ayat 29. Jadi anak-anakku bisa buka tuh Al-Qurannya. Surat Al-Fat, surat ke-48 dibuka. Lalu di ayat terakhirnya Allah menyampaikan bahwa Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi Rasulullah itu memang spesialisasi, anak-anakku, hebat, orang terbaik. Sampai Allah itu memujinya di dalam Al-Quran itu, wa innalaka la ajrun ghairu mamnun. Rasulullah itu wa innaka ala khuluqin adzim. Jadi Rasulullah itu bahwa dia adalah selalu memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia menjadi seorang suami yang terbaik kepada istri-istrinya. Ketika Rasulullah menjadi seorang pemimpin, menjadi pemimpin yang adil dan pemimpin yang luar biasa kepada umatnya. Pokoknya Rasulullah apapun yang dia perbuat, ajron bigo. Jadi ajron dia selalu yang terbaik, pahalanya luar biasa. Sampai Allah menyampaikan wa innalaka ala khuluqin adzim. Rasulullah itu akhlaknya azim, agung. Saking kuagungnya Rasulullah itu, orang itu ketika mau mengikuti kepada baginda Rasulullah itu banyak yang tidak sanggup, ya, terutama kepada akhlak kepada orang yang membencinya. Kalau Rasulullah ketika ada orang yang benci kepadanya,
dia tidak membalas kebencian itu. Ini kan luar biasa. Nah, di dalam surat Al-Fat ini Allah menjelaskan bahwa Rasulullah adalah utusan Allah, ya. Tapi ada kalimatnya adalah walladzina ma'ahu asyidda, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang besertanya. Siapa mereka yang besertanya Rasulullah itu? Mereka adalah para sahabat. Sahabat itu terbagi dua, tadi disebutkan dalam surat At-Taubah itu, sahabat Muhajirin, sahabat Ansar. Nah, ini Allah sampaikan kembali bahwa sifat-sifat orang-orang yang bersama Rasulullah itu di dalam surat Al-Fat, surat ke-48, ayat terakhir 29. Jadi anak-anakku, ya, di sini ada Kesia tuh, ya, kelas 10 perbankan 2. Ayo nanti sambil buka, Rizka, Rahayu, ya. Di kelas 12 perbankan 3 dibuka. Ya, 10 musik tuh, ya. Sarah, ya, Adelia, Ananda, silakan dibuka. Di dalam surat Al-Fat itu, anak-anakku semua, ya, bahwa saya tidak bisa sebutkan satu-satu, ya, anak-anakku. Yang jelas terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan hadirnya kita secara daring atau secara online ini adalah menjadi amal soleh kita di bulan Ramadan itu, ya. Nah, di sini ada beberapa sifat yang harus kita menjadi target kita sebagai hamba Allah. Karena tadi pun di dalam surat At-Taubah itu Allah menyampaikan, dan yang ketiga adalah yang diberikan keriduan Allah SWT menjadi generasi pilihan Allah itu, mereka yang mengikuti kepada Allah, kepada Rasulullah dan para sahabat. Dalam surat Al-Fat ini Allah tuangkan sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifat ini harus hadir pada diri kita supaya kita diakui menjadi umatnya baginda Rasulullah atau orang-orang seperti sifatnya para sahabatnya Rasulullah SAW. Ya. Yang kita bacakan ada beberapa sifat di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu wasyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtagu fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nah, ini kalau bisa interaktif enak ya, anak-anakku yang berbahagia, para pemirsa hadirin rahimakumullah. Jadi Allah menggambarkan sifat-sifat orang yang mereka yang beserta Rasulullah, menyertai Rasulullah SAW. Nah, katanya yang pertama, Allah menyampaikan asyidda'u 'alal kufar. Jadi sifat daripada sifat daripada generasi pilihan Rasulullah yang disebut para sahabat itu, yang pertama adalah mereka memiliki prinsip di dalam hidupnya. Di sini kan pernah saya jelaskan dalam kajian pada saat kita bertemu sebelum Ramadan, ya, kita itu keras terhadap orang kafir itu ketika orang kafirnya dia memerangi kita. Seperti kita dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, bersatu antara umat Islam, umat Kristen, umat Buddha, umat Hindu, dan umat agama yang lainnya di bawah naungan yang disebut NKRI, Pancasila dan Undang-Undang, maka kita tidak boleh memeranginya, gitu ya. Jadi dalam Islam pun diatur bagaimana adabnya seorang muslim kepada orang-orang kafir non-muslim bahasanya, ya. Nah, yang di sini disebutkan kata Allah di dalam Al-Quran itu, sifat daripada orang yang beserta Rasulullah itu adalah mereka keras terhadap kekufuran, kekafir. Jadi dia tegas kepada kemungkaran, tegas kepada orang kafir yang memerangi dia, yang zalim kepada muslim. Ya, kita sebagai seorang muslim harus punya harga diri. Ketika menjadi seorang siswa, ya, bagaimana kita meneguhkan diri kita punya prinsip dalam hidup? Harus kita pegang prinsip itu. Ketika kita harus disiplin, memang harus disiplin. Ya, ketika masuk sekolah nanti, anak-anakku nih, saya kabari nih kepada anak-anakku, pada saat nanti ada surat edaran terkait kegiatan sanlat dan pembelajaran di bulan Ramadan, kita mengikuti perintah, ya, bahwa bagaimana kebaikan kita setiap pagi itu, bahwa tidak ada jeda untuk kita leha-leha.
Jadi setelah sahur, lalu kita sholat subuh, lalu siap-siap kita mandi, segera mandi membantu orang tua, lalu segera pergi ke sekolah. Karena masuknya sekolah itu di bulan Ramadan itu, kita sudah beberapa hari ini kita datang 6:30, dan 6:30 lewat itu sudah terlambat nih anak-anakku ya. Jadi mohon nih, informasi awal nanti juga sudah disampaikan dari jadwalnya Sanlat. Nanti kita ada sematren disebutnya ya, ataupun kita sanlat lah kalimatnya ya. Nah itu nanti kelas 12 dulu masuk kegiatan sanlat, nanti kelas 11 dan kelas 10 pembelajaran di kelas. Itu juga sama mendapatkan ilmu, tapi di paginya membaca Al-Quran 6:30-nya ya. Nanti setelah itu baru bergiliran kelas 11, kelas 12 persiapan uji kompetensi, kelas 10 belajar seperti biasa. Dan waktunya insya Allah sampai zuhur ya. Jadi kita sudah sholat zuhur, baru kita pulang ke rumah. Dan bagi yang non muslim pun ada kegiatan untuk peningkatan penguatan karakter di agamanya. Nanti dikoordinasikan, sudah dijadwalkan oleh pihak kesiswaan. Kembali ke yang tadi, anak-anakku yang berbahagia, mari kita coba bahas yang pertama itu tadi apa sifatnya? Di dalam surat Al-Fat itu seorang muslim yang disebut orang yang mengikuti kepada baginda Rasulullah dan para sahabat Rasulullah, yang disebut generasi-generasi Rasulullah. Itu yang pertama adalah mereka memiliki prinsip dalam kebaikan. Kalau harus jadi orang jujur ya jujur gitu ya. Kalau kita disiplin ya harus disiplin gitu anak-anakku. Ayo semangat. Bagaimana menguatkan diri kita memiliki sifat itu gitu ya. Nah yang kedua, Allah menyampaikan ya, bahwa Allah menyampaikan bahwa sifat-sifat orang yang beserta Rasulullah itu, yang disebut para sahabat itu, yang kedua mereka memiliki sifat kasih sayang kepada sesama. Ya. Jadi seorang muslim ya, bahwa ketika kita menghargai melihat dengan orang lain, itu adalah kita sebagai umat Islam itu diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama. Ya, makanya hablum minanasnya itu harus top, ya, harus bagus. Bagaimana sikap kita kepada orang lain, bagaimana kita sikap kepada teman, bagaimana sikap kita kepada tetangga, bagaimana kita sikap kepada saudara-saudara kandung, saudara-saudara kerabat kita, bagaimana dalam bermasyarakat. Islam itu mengajarkan kepada kita untuk memberikan kasih sayang kepada sesama. Makanya dalam kaidah Sunda itu ada silih asih, silih asuh, ya, silih asa. Kita harus memiliki jiwa sosial yang tinggi, punya empati kepada sesama. Sehingga sifat yang kedua ini menjadi sifatnya yang harus hadir pada seorang muslim yang hebat. Makanya ketika dirinya mengatakan dia seorang muslim dan seorang mukmin, anak-anakku ya, hadirin berbahagia, tapi dia masih bahil, pelit, masih suka menghina, masih suka menyepelekan orang lain, masih suka membeda-bedakan pergaulan, masih suka mencaci maki, zolim, ya, bahkan nggak mau bergaul, membeda-bedakan kalimatnya di sini, berarti dia bukan seorang muslim yang hebat. Muslim yang hebat itu yang disebut generasi sahabat itu adalah mereka yang selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada siapapun. Ya anakku, apalagi adab kepada orang tua. Aduh, orang tua mah ya harus punya kasih sayang. Saya pernah menyampaikan dalam kajian itu, kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua itu apa? 1, jangan membantah. 2, jangan membentak. Yang ketiga, harus berkata yang mulia. Yang keempat, harus menyayangi keduanya. Yang kelima, mendoakan orang tua. Ini harus hati-hati. Itu kan Al-Quran menyampaikan kepada kita semua. Kalian jadi anak, bapak juga masih punya orang tua. Walaupun bapak sudah meninggal, bapak saya sudah meninggal, tetap kita sebagai orang yang masih hidup juga ada adabnya untuk kita berbakti kepada orang tua. Di sini sifat yang kedua itu,
adalah sifat para sahabat itu, dia memiliki kasih sayang yang tinggi, jiwa sosial yang tinggi, rasa empatinya tinggi, peduli kepada sesama, dermawan, tidak pelit, tidak bakhil, tidak meregehese. Ini anak-anakku, ini sifat yang terbaik. Salah satunya latihan bahwa bagaimana kita mengeluarkan jiwa sosial itu, salah satunya tarbiyah di bulannya itu adalah bulan Ramadan. Makanya Rasulullah SAW itu bersabdanya bahwa bulan Ramadan itu adalah syahrul muwasi, bulan dimana dididik kita untuk menjadi orang dermawan. Ya, jadi di Ramadan itu tingkatkan kualitas berbagi kita. Ya, jangan sampai kita berbagi itu, aduh ya. Makanya diprogramkan di keluarga, kasih tahu ibu dan bapak, orang tua kalian. Coba programkan di Ramadan itu, siapkan dana untuk berbagi kepada orang yang berbuka puasa, kepada anak yatim yang membutuhkan. Pokoknya semua apa yang kita berikan kepada orang lain itu adalah merupakan sifat yang terbaik yang dicontohkan oleh para sahabatnya Rasulullah SAW. Pokoknya hebat deh yang namanya jiwa sosial para sahabat itu. Sampai pada saat waktu hijrah saja, di dalam sejarah itu, para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, maka orang-orang sahabat Ansor yang pada saat itu yang beriman kepada Rasulullah tapi dia tinggal di Madinah, dia mau berbagi hartanya kepada kaum muhajir, kepada para sahabat yang ikut hijrah. Ada yang dikasih setengah hartanya, bahkan ada yang punya istri lebih, diberikan istrinya kepada sahabatnya dari sahabat muhajir. Maka kenapa disebut sahabat Ansor itu yang menyambut, yang menolong mereka. Ini kan kualitas sosialnya luar biasa. Bagaimana rasa empatinya kepada sesama. Inilah ciri seorang muslim, ciri seorang mukmin yang hebat di mata Allah Subhanahu wa taala. Generasi pilihan Allah, generasi adalah generasi Rasulullah, generasi para orang-orang yang bertakwa. Mereka pasti memiliki sifat yang disebut dermawan, kasih sayang. Ini sifat kasih sayang, anak-anakku yang berbahagia, para hadirin berbahagia. Sifat kasih sayang itu kalau kita lihat saja di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Furqan, surat ke-25, itu di ayat 63 Allah mengabadikan kalimatnya, wa ibadur rahman. Hamba-hamba penyayang, katanya kalimatnya. Hamba-hamba penyayang itu siapa merekanya? Disebutkan di dalam Al-Quran itu, pertama, dia pasti berjalan di muka buminya itu tidak sombong. Ya, alladzina yamshuna fil ardi haunan. Jadi orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang itu ya, para sahabat Rasulullah ya, baik dari muhajir ataupun ansor, atau generasi-generasi Rasulullah itu yang sekarang hari ini yang memiliki sifat itu, berarti termasuk sifat yang terbaik adalah yang ada pada para sahabat Rasulullah SAW. Mereka berjalan di muka bumi itu dia tidak sombong, artinya tawadu, rendah hati. Tapi ada kalimat yang luar biasa yang disebut ibadur rahman itu. Apa kalimatnya? Waladina wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi orang-orang yang memiliki jiwa sosialnya atau orang yang punya rasa kasih sayang kepada sesama itu, sampai sifatnya itu kalau bertemu dengan orang jahil pun dia tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Tejulidan lah anak-anakku. Kan kita mah kadang julidannya membeda-bedakan kalau bertemu dengan orang teh, bukan level saya, bukan ini, bukan ini, dan seterusnya. Itu artinya bahwa kita itu masih membeda-bedakan dalam masalah melihat seorang manusia. Padahal perintah dalam agama itu berikan yang terbaik kepada siapapun, karena itu ciri daripada seorang mukmin yang hebat di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anak-anakku nih, hadirin berbahagia, dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Maidah, surat ke-5 ayat 54, itu yang disebut generasi pilihan Allah itu memiliki sifat adillah, lemah lembut.
Jadi di sifat ini juga udah luar biasa, anak-anakku, lemah lembut ya, seorang muslim yang baik itu. Kalau masih suka ada yang kasar omongannya, bahkan kalau omongannya sampai menjelekkan orang lain, omongannya menyakiti hati orang lain, omongannya sampai menzolimi orang lain, itu bukan seorang mukmin dan muslim yang hebat. Dan itu tidak dimiliki oleh para sahabat yang mulia. Sedangkan kita kalau ingin menjadi seorang yang hebat di mata Allah, menjadi generasi pilihan Rasulullah, salah satu yang harus hadir di sifat kita adalah kasih sayang. Lihat tetangga yang membutuhkan, kita harus bantu. Kita harus tergugah hati kita untuk membantu. Melihat saudara kita yang memang perlu dibantu, kita berusaha semaksimal mungkin kita membantu saudara kita, kerabat kita. Dan inilah yang diajarkan di bulan Ramadan ini. Ayo anak-anakku, di bulan Ramadan nanti kita galakkan di sekolah kita, karena ini boleh ya, bukan pungutan nih, adalah adanya zakat, infak, dan sedekah. Nanti zakat fitrahnya, anak-anakku sekolah DKM UPZ akan mengumpulkan dari siswa untuk berbagi melaksanakan zakat fitrah di sekolah. Ini atas himbauan dari Baznasnya Kabupaten Bogor, Baznasnya Provinsi, Baznasnya Nasional. Dan nanti apa yang kalian berikan dalam zakat fitrah itu adalah akan membantu kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Nanti juga Irma tuh ya, Irma, Ikatan Remaja Rohisnya SMK 2 juga akan menjadi panitia, akan melihat bagaimana distribusi daripada zakat fitrah. Bahkan yang kedua juga nanti kita galakan setiap hari itu memberikan infak dan sedekah yang terbaik untuk membantu kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Ini adalah melatih di bulan Ramadan itu menjadi orang-orang yang dermawan. Makanya orang-orang muslim yang hebat itu pasti wajahnya selalu senyum. Karena kata Rasulullah, salah satu senyuman yang kita berikan kepada orang lain itu adalah sedekahnya seorang muslim kepada sesama. Wajahnya ulah sok julidan anak-anakku, senyum ya ketemu tes. Sampai ada kebiasaan di sekolah itu apa, 5S, senyum dulu, sapa, lalu salam ya, sopan santun ngomongnya, adillah, lemah lembut. Itu yang diajarkan dalam Islam. Dan salah satu bulan mengajarkan itu adalah pada saat di bulan Ramadan kita mencoba melatih itu. Ketika dalam satu bulan ini kita berhasil terlatih dalam omongan, dalam sikap, dalam rasa empati kepada sesama, peduli kepada orang lain, maka di bulan-bulan berikutnya apa yang kita miliki kita akan berbagi kepada orang lain. Makanya Allah menyampaikan dalam surat Al-Maidah itu kalimatnya gini, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Kata Allah tuh, ingat tuh ya anak-anakku, para hadirin berbahagia rahimakumullah, di dalam harta kita itu ada hak orang lain. Makanya kalimat terima dikasih. Makanya terima kasih itu diterima dulu, lalu sebagian kita kasih kepada orang lain. Itu sifat daripada generasi-generasi pilihan Allah yang disebut di dalam Al-Quran itu mereka yang diberikan keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, Ramadan kita sukseskan, menghadirkan sifat jiwa sosial kita harus lebih tinggi ya, lebih menguatkan kepada sesama bahwa kita sebagai hamba Allah itu memang kita harus peduli kepada sesama ya. Makanya indikator apapun di dalam Al-Quran, ketika Ramadan saja, ketika Allah menyampaikan bahwa Ramadan ini akan menjadi orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa itu Allah jelaskan di dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 133 dan 134, Allah mengatakan, uiddat lil muttaqin, 133-nya Ali Imran ini. Allah jelaskan dalam ayat berikutnya apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Kalimatnya kan begitu. Mereka orang-orang yang bertakwa itu dia selalu berbagi walau dalam keadaan sempit, dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan sempit.
Jadi berbagi itu memang menjadi indikator utama yang harus hadir kepada orang-orang yang disebut muslim hebat, mukmin hebat, maka disebut generasi pilihan Allah, generasi pilihan sahabat, generasi pilihan Rasulullah, yaitu adalah para sahabat, para tabi'in, dan kita semua yang mengikuti kepada mereka. Makanya anak-anakku yang berbahagia, saya sapa dulu ya. Terima kasih nih yang sudah hadir. Ya. Jadi apa tadi? Allah menjelaskan di dalam surat At-Taubah itu, ya, bahwa mereka yang disebut generasi awal itu, dan generasi awal itu Allah muliakan di dalam surat At-Taubah surat 9 ayat 100 ini. Nah, Allah jelaskan di tempat lain bahwa sifat-sifat para sahabat yang menemani Rasulullah dan kita yang harus mutabaah kepada mereka itu harus melihat indikator sifat-sifat yang ada, gitu ya. Tadi sifatnya apa? Yang pertama, punya prinsip, ya. Kalaupun keras terhadap orang kafir pun non muslim yang memerangi kita, ya. Kalau kita seperti di NKRI, ya tetap kita harus saling menghargai dengan bahasa toleransi. Yang kedua, bahwa kita sifatnya para sahabat itu yang harus hadir seperti mereka adalah jiwa sosial, dermawan, empatinya hebat, peduli, ya. Nah, satu yang harus digalakan oleh siswa itu senyum. Terus yang kedua, al-kalamul hasanah, sedekah. Kalimat-kalimatnya harus baik, omongannya, ya. Itu juga sedekah. Jadi anak-anakku yang berbahagia, sifat yang kedua itu apa tadi? Adalah mereka memiliki sifat kasih sayang. Makanya disebut ibadur rahman, hamba-hamba penyayang. Nah, yang berikutnya, anak-anakku ya, di sini disebutkan bahwa kalimatnya yang ketiga ini, yang terakhir saya sampaikan. Nanti sebetulnya ada 5, nanti kita sampaikan besok. Karena kajian pagi itu kita akan laksanakan Selasa Rabu. Karena Selasa Rabu itu kalian belajar di rumah. Dan ada materi Smart Friend ini, salah satunya adalah dalam bentuk daring. Jadi besok, insya Allah pukul 9 nanti lebih, kita akan melaksanakan membaca Al-Quran dulu sebentar, lalu nanti dilanjut dengan materi. Yang ketiga, bahwa sifat-sifat para sahabat Rasulullah SAW, yaitu adalah mereka tarahum ruk'an sujada. Mereka ruku sujudnya hebat, ibadahnya hablum minallahnya juga hebat. Kalau yang tadi hablum minanasnya, hubungan dengan manusianya hebat, hubungan dengan makhluk Allah yang lainnya hebat. Nah, yang ketiga ini Allah menyampaikan dalam surat Al-Fat itu, siapa yang mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu mereka yang memiliki kualitas ibadahnya hebat di mata Allah Subhanahu wa taala. Ruku sujudnya hebat, anak-anakku. Makanya salah satu yang merusak ibadah puasa saja, jadi kita bukan merusak nih, puasa kita akan menjadi sia-sia, puasa kita tidak akan menjadi nilai pahala dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala itu apabila salah satunya meninggalkan sholat. Ada nih anak-anakku. Makanya di SMK 2 Cibinong itu sholatnya berjamaah. Ayo semangat berjamaah pada saat waktu zuhur. Ayo kita dilatih ada sholat duha pada saat ketika mengikuti kajian. Karena sholat inilah yang memberikan nilai kepada pahala-pahala yang lainnya. Bapak pernah menyampaikan, uang 1000 itu kan bilangannya 1, nolnya 3. Artinya bahwa ada satunya, sehingga bisa menjadi nilai 1000 karena ada nolnya 3. Yang berikutnya, apalagi kalau nolnya banyak gitu ya. Nolnya banyak gitu ya. Kalau ada 9 berarti 1 miliar. Kalau ada 12, 1 triliun. Semakin banyak nolnya, semakin banyak pahalanya. Tapi kalau nilai satunya hilang, maka nol itu tidak ada maknanya. Makanya salah satu yang merusak daripada ibadah saum itu ketika seseorang meninggalkan sholat. Ayo nak, hadirin yang berbahagia, jangan pernah engkau tinggalkan masalah sholat. Karena ketika seseorang mau meninggalkan sholat, kalau dia
tidak tidur, tidurnya, kedua pingsan, ya. Ketiga kalau tidak ingat di ICU, ya, ICU-nya nggak ingat sama sekali tapi masih bernapas, ya, atau menjadi orang gila, maka tidak perlu harus sholat. Selama itu tidak terjadi pada diri kita, maka wajib kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Makanya sholat ini adalah dosa yang paling besar, anak-anakku. Kalian tahu nggak bahwa berzina, makan berjudi, mabuk, ya, memakan riba itu dosa besar? Saya yakin pasti kalian tahu, ya. Hadirin tahu lah. Ketika seseorang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dosanya jauh lebih besar dari tadi dosa-dosa besar yang saya sebutkan. Sedangkan hari ini tuh banyak orang yang sudah meninggalkan sholat, ya, mudah. Makanya Allah menyampaikan walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh akan banyak pengisi neraka jahanam. Itu adalah orang-orang yang salah satunya meninggalkan sholat. Makanya generasi Muhammad, generasi Allah yang disebut para sahabat pun Allah menyampaikan bahwa Allah sangat ridho kepada mereka. Kriteria yang ketiga, mereka ibadah sholatnya hebat. Ayo, ketika azan berkumandang, gerakanlah hati dan badan kita untuk mengambil air wudhu, melangkahkan kaki kita untuk menuju kepada, kalau yang laki-laki ke masjid berjamaah, yang perempuannya boleh di rumah untuk melaksanakan ibadah sholat tepat waktu. Karena ciri daripada orang-orang generasi pilihan Allah, generasi sifat-sifat yang beserta Rasulullah yang disebut sifat-sifat para sahabat, mereka hebat dalam ibadah sholatnya. Ayo, jangan sampai sia-sia nih puasa kita hari ini. Lakukan yang terbaik di mata Allah SWT. Laksanakanlah sholat dengan baik. Apalagi yang ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Sholat sunnah yang lainnya sudah tahu, ya. Kemarin juga pernah saya jelaskan bahwa di bulan Ramadan itu ketika seseorang melaksanakan sholat sunnah, maka pahalanya menjadi seperti wajib. Wah, ini kan hebat, ya. Allah Rasulullah memberikan bonus di bulan Ramadan, ya. Ketika seseorang melakukan sholat fardu, maka pahalanya sab'ina faridah, 70 kali daripada melaksanakan ibadah wajib di bulan lainnya. Ini makanya jangan lupa nih tarawihnya, sholat malamnya, sholat rawatibnya, qobliyah badiyahnya, sholat duhanya setiap pagi, mau di awal, mau di pertengahan, atau mau di akhir. Dan sholat-sholat yang lainnya, ini adalah menjadi tabungan buat kita, bahwa nanti sholat itu akan menjadi penolong kita. Nah, salah satunya disampaikan dalam surat Al-Fat ini, sifat-sifat daripada orang yang beserta Rasulullah itu, mereka adalah tarahum ruk'an sujada. Mereka ruku dan sujudnya hebat, luar biasa. Gitu, ya. Anak-anakku, itu saja bisa disampaikan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan yang hadir pada live sekarang ini dalam rangka kajian Islam di pagi hari, dalam rangka kita mengisi kegiatan setiap harinya, walaupun masih belajar di rumah, tapi kita juga tetap semangat untuk dalam Ramadan ini, dalam puasa ini, untuk mencari ilmu. Salah satunya hari ini kita sudah hadir bersama dalam waktu sekitar 45 menit, ya, 40 menit akan berakhir, bahwa semua yang Bapak sampaikan hari ini adalah mengingatkan kepada Bapak sendiri, kepada kita semua, ayo kita ini mau masuk orang-orang yang mendapatkan surganya Allah, maka kita harus menjadi generasi-generasi pilihan Allah, menjadi generasi sifat-sifat orang yang beserta Rasulullah. Ayo semangat anak-anakku, semangat menjadi orang yang baik, semangat menjadi muslim yang baik, muslim yang hebat, mukmin yang hebat.
yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Fat, surat ke-48 ayat 29 ini, nanti mari kita lanjutkan di hari besok yang keempat dan yang kelimanya. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih sekali lagi. Dan saya pada kesempatan hari ini mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku. Ya, di sini coba saya sebutkan dulu ya. Ada Almira tuh ya. Terima kasih Almira, Aditya, Yasmin dari kelas 12 PB nih. Yang lainnya mana nih? Ayo. Di sini alhamdulillah sudah hadir ya. Teman-teman anak-anakku ya, anak Bapak, anak kesayangan Bapak semua, generasi-generasi SMK 2 Cibinong ya. Insya Allah sesuai visi kita, visi SMK 2 Cibinong itu nih, Rizky Kusuma tuh ya, udah masuk. Apa katanya? Visi SMK 2 itu adalah pertama harus kompeten ya. Kedua harus unggul ya. Segalanya harus prestatif. Ketiga harus religius ya. Karena ketika seorang melekat hambanya, melekat agamanya, kalau seorang Kristen pun harus menjadi Kristen yang luar biasa di agamanya. Menjadi seorang Muslim harus Muslim yang hebat. Dan kita kembangkan toleransi beragama karena kita di bawah NKRI. Ya, ini ada Agung Siswono ya, terima kasih 12 animasi, Kirana Olivia ya yang sudah hadir. Terima kasih sekali lagi. Anak-anakku ya, waktunya ada 3 menit lagi sampai 45. Mudah-mudahan besok insya Allah nanti pukul 9 kita akan juga melanjutkan materi terkait bagaimana kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ketika Allah sudah ridho kepada kita, pasti bonusnya Allah kasih yang luar biasa. Apa itu anak-anakku? Surganya Allah. Dan surganya Allah itu tidak sebanding dengan amal soleh kita. Jadi amal soleh yang kita lakukan di dunia itu nggak sebanding dengan bonusnya dari Allah yang disebut surganya Allah. Makanya ayo pada kesempatan hari ini ya, Santika nih, Hania, ayo semangat Ramadannya. Zaidan Fadurrahman ya. Juga di sini ada Adinda Puji ya. Tia Febianti ya, 11 perhotelan SMK 2. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anakku. Semuanya sudah hadir. Ayo semangat di Ramadan ini merubah diri kita. Semangat untuk menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, anak-anak yang unggul, kompeten di bidang kompetensi keahliannya, dan nanti ketika sudah lulus membanggakan orang tua, sudah bisa berkiprah di masyarakat. Ayo kita sukseskan. Jangan manja. Kata Pak Gubernur itu kemarin, kami kepala sekolah mendapatkan arahannya, banyak anak-anak sekarang ini yang manja, ya, yang pinginnya enak saja, tidak melihat kerja kerasnya orang tua. Ya, jangan. Orang tua itu harus kita muliakan. Salah satu memuliakan orang tua itu kita harus menjadi anak-anak yang solih dan solihah, tapi punya prestasi dan unggul. Ayo. Semangat SMK 2. Skanda ini luar biasa. Bapak harapkan bahwa lulusan-lulusan yang tahun ini 2025 ya, Bapak doakan menjadi generasi-generasi yang betul-betul bisa berguna bagi bangsa dan negara, bagi agama dan keluarga. Amin ya robbal alamin. Demikian bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih ya, anak-anakku yang berbahagia. Selamat berpuasa di hari keempat ini, semoga sampai nanti di maghrib ya. Nanti pada saat buka, bahwa Allah memberikan kebahagiaan pada saat kita buka. Maka mudah-mudahan kita diterima saumnya selama 4 hari. Lalu kita diberikan kesempatan untuk sampai pada tanggal 1 Syawal yang disebut kembali kepada fitrahnya. Kita kembali bersih dan kita mulai lembaran baru dengan kebaikan-kebaikan di bulan Syawal. Amin ya robbal alamin. Demikian, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya dari Bapak kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Tapi semua apa yang Bapak sampaikan itu adalah menyampaikan dari Allah dan Rasulnya, dan untuk kebaikan kita semua. Wa'afu minkum, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.
ya. Kila ya juga terima kasih di sini. Joya ya terima kasih. Semoga nanti ketemu lagi besok insya Allah di live streaming di TikToknya Sholihin Al-Amin. Maka nanti saya akan upload rekaman ini ke Facebook ya. Insya Allah ke Instagram, lalu nanti di TikToknya sendiri, lalu nanti ke YouTube. Ayo ya. Nanti kalau nanti buka YouTube, buka Facebook, buka Instagram, kalau ada nama Sholihin Al-Amin, ya, ini wajahnya udah ketahuan kan, sering ketemu, itu adalah orang tua kalian di sekolah. Ya, silahkan like dan komen ya, dan subscribe. Terima kasih. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.